Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi. Di sini saya sebagai tutor ekonomi program paket C di PKPM Al-Farisi akan menyampaikan materi ekonomi modul 1 unit 1 dengan tema pentingnya belajar ekonomi. Kita simak materi hari ini. Yang pertama, tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan potensi alat memuas yang sifatnya terbatas. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah tindakan yang pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan. Selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini dibedakan menjadi dua, ada motif individu dan motif perusahaan. Kita simak tentang motif individu. Ini terdiri dari 4 motif, yakni motif memenuhi kebutuhan, yang kedua adalah motif mencari kekuasaan ekonomi, ketiga adalah motif mencari penghargaan, keempat adalah motif sosial. Yang kedua adalah motif perusahaan. Motif perusahaan ini adalah motif mencari laba, motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Yang ketiga adalah motif menjaga kontinuitas perusahaan. Selanjutnya adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan sebab akibat atau perkalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Ada 3, ada ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Untuk pembagian ekonomi, ada ekonomi mikro dan makro. Kalau ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Untuk ekonomi makro ini adalah perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga atau household, perusahaan dan pasar. Selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Ini adalah macam-macam kebutuhan. Menurut intensitasnya, kebutuhan ini dibedakan menjadi 3. Ada kebutuhan primer, yakni kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah, yakni kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selanjutnya, menurut sifat ada 2 kebutuhan, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini ialah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani badan, contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat kejiwaan, contohnya kayak beribadah, kemudian rekreasi. Selanjutnya, menurut subjek ini ada kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Kalau individual ini menunjuk pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Contoh, petani membutuhkan cangkul untuk mengelola sawahnya. Kemudian nelayan membutuhkan jala untuk mencari ikan. Yang kedua adalah kebutuhan umum, yakni kebutuhan dengan penggunaan barang dan jasa oleh orang banyak. Contohnya kayak halte, terminal, jalan raya. Selanjutnya menurut waktu adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan
kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini, yakni ketika kita lapar kita membutuhkan makanan, ketika kita sakit kita membutuhkan obat. Kemudian kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan, contohnya kayak tabungan. Selanjutnya adalah kelangkaan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian, yakni langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, kemudian langka karena mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Adalah keterbatasan sumber daya, yakni dalam ilmu ekonomi dikenal 4 faktor produksi pokok, yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian selanjutnya adalah skala prioritas. Dalam mempelajari ilmu ekonomi kita harus mendahulukan skala prioritas. Maksudnya apa yang menjadi kebutuhan kita yang penting, yang harus dipenuhi, yang itu harus didahulukan. Selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang ini adalah biaya yang diperlukan pengorbanan tertentu yang kita tidak memilihnya. Contoh, misal kita dihadapkan dua pilihan, yakni bekerja atau sekolah. Sedangkan kalau kita bekerja mendapatkan upah 1.500.000. Kalau kita sekolah, kita membayar biaya 1 juta. Kita milih 1 juta lah. 1.500.000 ini yang dinamakan biaya peluang. Saya rasa materi hari ini sudah cukup. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.